Kembali lagi dengan saya, Jennifer Lydia Malonda, akan membahas materi selanjutnya mengenai pembelajaran berbasis proyek tentang 9 buah roh. Pada saat ini kita masuk dalam subjek MK. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep dari 9 buah roh. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi mengenai 9 buah roh. Dan yang ketiga, siswa mampu mengimplikasikan 9 buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk dalam discovering learning, di mana dalam pendekatan pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa yang menemukan konsep dari prinsip melalui hipotesis dan eksperimen yang mereka lakukan. Nah, berdasarkan penelitian awal, siswa mengembangkan hipotesis atau solusi sementara. Mereka kemudian merencanakan dan melakukan eksperimen atau penguji untuk mengevaluasi hipotesis mereka. Proses ini mencerminkan inti dari discovering learning, di mana siswa belajar melalui percobaan dan kesalahan mereka. Nah, selanjutnya kita masuk dalam langkah-langkah. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua penjelasan materi, yang ketiga eksplorasi, yang keempat perencanaan proyek, yang kelima pelaksanaan proyek, yang keenam presentasi dan refleksi, dan yang terakhir evaluasi. Nah, pada saat ini kita masuk dalam pendahuluan. Di situ saya memberikan 10 menit. Yang pertama, guru membuka dengan doa dan menyanyi. Dan yang kedua, guru menjelaskan topik yang akan dibahas dan siswa diharapkan mampu mengerti dan memahami tentang konsep yang akan dibahas. Yang ketiga, guru dapat memberikan contoh teladan dalam 9 buah roh. Selanjutnya, kita masuk dalam penjelasan materi. Di situ saya memberikan waktu 10 menit, di mana yang pertama, guru menjelaskan makna dari 9 buah roh. Yang kedua, siswa diajak untuk dapat berdiskusi tentang bagaimana tujuan dari 9 buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk dalam eksplorasi. Di situ saya memberikan waktu 15 menit, di mana yang pertama guru membagikan siswa beberapa kelompok. Nah, yang kedua, setiap kelompok mencari tahu tentang 9 buah roh dalam Alkitab pada kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk dalam perencanaan proyek. Saya memberikan waktu 10 menit, yaitu setiap siswa atau setiap kelompok merencanakan proyek yang akan dilakukan untuk menyajikan kisah 9 buah roh tersebut secara kreatif. Misalnya menggambar 9 buah roh atau membuat lagu. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pelaksanaan proyek. Yang pertama itu siswa harus bekerja dalam kelompok mereka untuk membuat presentasi di depan kelas dengan memperhatikan peran masing-masing setiap kelompok. Yang kedua, guru harus memberikan bimbingan dan dukungan saat diperlukan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam presentasi dan refleksi. Di situ saya memberikan waktu 20 menit. Yang pertama, setiap kelompok harus mempresentasikan gambar atau lagu yang mereka buat dari depan kelas. Yang kedua, seluruh siswa melakukan refleksi individu tentang pembelajaran yang dapat dan diimplikasikan 9 buah roh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk dalam evaluasi. Di situ saya memberikan waktu 10 menit, di mana guru mengevaluasi pemahaman siswa tentang 9 buah roh dalam kehidupan sehari-hari melalui presentasi mereka
partisipasi dalam diskusi, dan refleksi individu. Sekian dan terima kasih.